Allah pencipta alam jagat raya, kami bersyukur malam ini kami dikumpulkan bersama oleh Tuhan di dalam acara ini. Kami merayakan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dan berkati kami semuanya ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati di ruangan ini ya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo. Anak muda nih masih kurang kuat ya. Bisa anak muda tuh keras sekali ya. Salam. Halo. Ya, beri semangat dulu. Baik, mari kita lihat firman Tuhan kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Sudah? Ada juga di slide. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita buka lagi dalam Roma pasal 6 ayat pasal 3 ayat 23. Pasal 3 ayat 23. Sudah? Sudah dapat kita baca lagi bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik, ya, itulah ya, biar enak. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang kemuliaan. Kemuliaan. Saudara adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, apa arti kemuliaan? Arti kemuliaan kalau kita baca di Kamus Bahasa Indonesia itu mengacu kepada suatu kedudukan yang tinggi, suatu kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kemuliaan juga berarti sebuah keadaan yang luhur, yang baik, yang tanpa sesuatu yang jahat. Ya. Jadi kemuliaan itu sesuatu yang tidak jahat. Sama seperti sebuah emas yang dikatakan emas itu logam mulia. Nah, karena logam mulia itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat tinggi. Makanya hari-hari ini kan kita lihat emas itu mahal ya. Emas itu mahal. Tidak ada yang pakai emas diinjak-injak. Tidak ada kan? Emas taruh di sini, emas taruh di sini, ya. Karena dia dianggap itu cantik, mulia, karena berharga, berharga. Nilainya sangat tinggi. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan
firman Tuhan kita di sana dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 tadi dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini mengandung pengertian bahwa kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang hebat, keluhuran yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, itu hanya miliknya Tuhan. Itu adalah sebuah pengakuan dari para malaikat yang memuji Tuhan. Kita lihat ayatnya pendek aja. Berarti ini adalah sebuah yang sangat penting, bahwa kemuliaan itu datangnya, miliknya adalah Tuhan. Jadi kondisi yang luhur itu, kondisi yang tanpa yang jahat itu hanya miliknya Tuhan. Atau dengan kata lain, di dalam kerohanian disebut kekudusan, kehadiran Allah. Hadirat Allah itu adalah milik Tuhan. Kekudusan itu milik Tuhan. Jadi kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Amin. Kemuliaan itu milik Tuhan. Kedudukan yang tinggi itu hanya untuk Tuhan saja. Yang patut disembah, dipuji, ditinggikan itu hanya Tuhan saja. Nah, itulah dia. Kemudian kita belajar lagi. Kemuliaan itu, kedudukan yang tinggi itu, hadirat Allah itu, keluhuran itu, kekudusan itu juga diberikan kepada manusia. Diberikan kepada manusia. Buktinya di mana, Pak? Diberikan kepada manusia juga. Waktu Adam dan Hawa, ada tahu? Saudara-saudara tahu Adam dan Hawa itu siapa? Siapa dia? Nenek moyang kita. Jadi dia itu nenek moyang kita itu. Jadi karena ada Adam dan Hawa lah, maka ada kita hari ini. Gitu. Karena diciptakannya Adam dan Hawa, maka ada kita. Kalau Adam dan Hawa tidak diciptakan, maka kita tidak ada hari ini. Itu. Jadi kita ini adalah ciptaan atau keturunan daripada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, Adam dan Hawa itu diciptakan dengan penuh kemuliaan. Hadirat Allah memenuhi mereka. Kondisi rohani, kondisi kekudusan itu mereka nikmati. Hadirat Allah memenuhi mereka. Mereka diberi kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan mereka itu sangat tinggi. Mereka menikmati itu Taman Eden. Mereka menikmati Taman Eden. Dan mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka hidup di dalam situasi yang sangat-sangat berbahagia. Tidak ada air mata, tidak ada stres, tidak ada yang namanya kekecewaan, tidak ada namanya kekhawatiran, tidak ada namanya ketakutan, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada namanya masalah-masalah yang membingungkan. Tidak ada. Mereka hidup berbahagia.
Mereka hidup dalam hadirat Allah. Mereka bersekutu dengan Tuhan. Mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka hidup penuh dengan kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah itu diberikan kepada mereka juga. Kemuliaan Allah melingkupi mereka juga. Mereka menjadi orang yang mulia. Mereka diciptakan dalam kemuliaan. Tapi kita lihat, sedih memikirkan ketika mereka harus jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 tadi, 3 ayat 23 tadi, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka telah memberontak kepada Allah. Mereka telah berbuat dosa di hadapan Allah. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan Allah itu. Hilang kemuliaan Allah itu. Jadi mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam rasa malu. Mereka hidup dalam penyesalan karena telah berbuat dosa. Mereka hidup telah hilang kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan keturunan-keturunannya? Keturunan-keturunannya pun seperti itu. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Makanya kita melihat di dunia ini siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa? Ayo yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bohong, angkat tangannya. Boleh? Yang tidak pernah pikirannya porno, angkat tangannya. Apa itu porno? Yang sudah dewasa lah, tentulah. Yang anak-anak sih nggak ngerti lah. Yang sudah umur 15, 18, 20 yang hadir pada hari ini, yang tidak pernah memikirkan pornografi. Gak boleh angkat tangan. Jujur ya, jujur ya, jujur ya, jujur ya, jujur ya. Siapa yang di sini di waktu sekolah ya tidak pernah nyontek sama sekali? Kan pernah sekolah, yang tidak pernah nyontek sama sekali. Lalu yang tidak pernah di sini apa itu? Berpikiran jahat. Misalnya ada orang yang buat jahat dengan kita pikir, nanti saya bunuh dia, nanti saya balas dia, nanti saya kalau sudah besar saya dendam sekarang dengan dia. Nah, siapa yang nggak pernah dendam dengan orang lain? Angkat tangan. Nggak pernah marah dengan orang, simpan sakit hati, iya kan? Jadi bagus sekali di sini, jujur semua ya, bagus. Beri semangat dulu. Bagus, jujur. Berarti kita semua pernah berbuat dosa, ya kan? Pernah berbuat dosa, pernah iri hati, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah buat sakit hati orang, mungkin pernah mencuri. Nah, curi apa Pak ya? Pernah curi tak? Tak pernah curi di sini. Curi uang mama,
ya kan? Nah. Betul nggak? Betul? Nah, dulu kalau Om itu masih pemuda apa anak-anak, biasa disuruh pergi belanja. Ya tolong dong, pergi belanja itu ikan teri, pergi belanja garam, pergi beli micin. Nah, kan pergilah kita, dikasih dulu uang kan kecil kan, nah, nilainya besar, tapi sebutannya kecil. Ya, mungkin 1.000, 2.000 kita bawa. Lalu ada pulang, ada balik. Biasanya baliknya ada 500 atau balik kalau yang kecil misalnya 5 rupiah, 2 rupiah, kayak gitu. Dulu ada uang sampai kayak gitu ya, kecil-kecil. Biasanya kadang-kadang kita bohong. Mama bilang, mana kembalinya? Nggak hadir, ada di kocek gitu. Mama kan nggak tahu harga kan? Ya, nggak hitung kan? Nah, akhirnya dikocek di sini. Nah, itu namanya apa? Apa namanya itu? Mencuri. Nah, siapa yang di sini tidak pernah mencuri angkat tangan? Hanya sedikit saja, hanya yang kecil-kecil. Yang besar-besar? Oh, makin besar makin banyak mencuri, betul tak? Iya. Siapa yang di sini enggak pernah ingkar janji? Ayo. Misalnya yang sudah pacaran misalnya, kita janji ya, malam ini malam minggu, malam yang panjang, ya kan? Kita jam 7 ketemu di mana? Mungkin di tempat pesta, mungkin di tempat makan, mungkin di gereja, mungkin di sana di sini, ya kan? Lalu apakah semua janji kita tepati? Tidak. Kadang-kadang kita ingkar janji. Apakah itu dosa? Itu adalah dosa. Nah, saudara-saudara, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita hidup di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Adik-adik boleh teliti, kata saya benar enggak? Adik-adik boleh pulang, adik-adik boleh meneliti hidup adik-adik. Sehingga adik-adik mengerti, mungkin di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai sekarang. Adik-adik boleh meneliti apakah ada dosa yang adik-adik perbuat selama ini. Saya yakin, saya percaya 100% bahwa adik-adik pernah berbuat kesalahan dan pernah berbuat dosa. Alkitab yang mengatakannya, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, berarti Alkitab berkata orang yang berbuat dosa itu akibatnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hadirat Allah tidak lagi memenuhi. Kekudusan tidak lagi melingkupi. Kekudusan tidak lagi bisa ditepati. Kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kedudukan pun yang tadinya diangkat tinggi, sekarang jatuh menjadi seorang pendosa, seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, coba ditampilkan 6:23.
Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu, inilah gambarannya, ya kan? Gambarannya. Hidup dengan Allah di dalam sebuah kemuliaan yang hebat. Tiba-tiba mati lampu. Melambangkan apa? Melambangkan tinggal di dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena dosa manusia harus terpisah dari Allah. Ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa harus terpisah, diusir keluar dari Taman Eden karena berbuat dosa. Bukan hanya berbuat dosa, karena sudah ada unsur dosa, karakter dosa, bibit dosa di dalam diri manusia, sehingga manusia nggak bisa lagi tinggal bersama dengan Allah, tidak bisa lagi bersama dengan Allah karena Allah adalah kudus. Manusia sudah penuh dengan dosa karena Allah penuh dengan kemuliaan, tapi manusia telah kehilangan kemuliaannya ketika mereka berbuat dosa. Mereka tidak bisa lagi karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah, tidak bisa lagi tinggal bersama-sama dengan Allah karena telah berbuat dosa. Bibit dosa, karakter dosa melingkupi mereka. Kemuliaan yang ada pada mereka, kedudukan mereka akhirnya dicopot dan dijatuhkan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mau nggak saudara-saudara hidup dengan orang jahat? Saya tanya, mau nggak? Ada yang mau? Satu kamar dengan orang yang narkoba. Ada yang mau angkat tangannya? Kalau tak saudara-saudara tahu bahwa orang ini adalah residivis, orang ini pencandu narkoba berat, orang ini seorang apa? Seorang peminum, orang ini adalah seorang pembunuh. Saya tanya, siapa di sini yang mau tinggal dengan dia sekamar? Mau? Satu kamar dengan orang yang penuh dengan kejahatan, mau? Mau nggak? Mungkin kita pikir, jangan-jangan nanti tengah malam dia bunuh saya, nanti jangan-jangan dia seret saya dalam kasus narkobanya, mau nggak? Nah, atau pacaran dengan orang yang jahat, mau nggak? Mana mbak-mbak nih? Coba mau nggak pacaran dengan seorang laki-laki pembohong, nggak? Nah, ada sebuah cerita kan, gini, seorang cewek tiba-tiba bertemu dengan seorang cowok. Cowok ini, wah ganteng, cewek kan suka yang ganteng, betul tak? Atau yang jelek? Kalau ada yang ganteng apa yang jelek ya kan? Betul tak? Nah, ada yang ganteng, ya ganteng lah. Masa pilih yang jelek kan gitu kan? Ketemu dengan cowok ganteng. Ini adalah cowok mantap. Mantap kan, dari sisi gantengnya sudah mantap kan? Lalu terjadilah dialog. Yang cewek tanya, hey sobat, apa lagi? Hey
pekerjaannya apa? Oh, saya ini pengelola hotel bintang 4 dan 5. Ini kelomrak ini. Cewek langsung matanya kinclak. Ya kan? Telinganya langsung panjang. Udah ganteng, apa lagi? Kaya lagi nih, kelomrak ini. Ya kan? Ganteng, kelomrak lagi kan? Mantap, betul dah. Cowok idaman. Lalu ditanya lagi, kebetulan ini Kristen lah, gitu lah, cewek ini Kristen lah. Ditanya, kamu ini pernah ke gereja nggak? Oh, saya ini rajin ke gereja. Saya rajin ke gereja, hampir tiap minggu saya ke gereja. Mantap nggak? Udah ganteng, udah kaya, rohaninya mantap lagi kan? Rajin ke gereja. Kamu pernah narkoba nggak? Wow, narkoba janganlah. Itu nggak mantap, nggak bagus, ya kan? Nggak boleh. Mantap, nggak narkoba lagi. Kamu peminum nggak? Minuman itu nggak boleh. Itu nanti buat kita mabuk, merusak hidup kita. Mantap ya. Ada cowok kayak gini mau nggak kau? Mantap kan? Udah kaya, ganteng, rohaninya mantap, tidak punya apa, tidak minum, tidak narkoba, rokok aja enggak. Kamu rokok enggak? Oh enggak. Udah, bagus ya? Bagus tak? Mau enggak? Cewek-cewek mau enggak? Mau? Nanti saya kesau. Mau enggak? Coba yang enggak mau angkat tangannya. Yang enggak mau. Nah berarti mau semua ya? Yang mau angkat tangannya. Enggak juga mau. Berarti enggak mau nikah. Iya. Ya. Mau? Oh jangan malu-malu lah, syauri-syauri. Malu-malu kuciang. Ya, saya yakin mau. Ya. Lalu terakhir cewek ini tanya, Gay, sekarang hobi gay itu apa? Hobi gay itu apa? Apakah main badminton? Apakah main bola? Apakah mobil legend? Atau apa? Gitu ya. Lalu dijawab, hobi saya adalah berbohong. Nah, berbohong. Nah, saya tanya, gampang cewek-cewek ini mau nggak punya pacar tukang bohong? Langsung begini kan? Walaupun ganteng, betul tak? Nah, tukang bohong mau? Jadikan suami mau? Betul? Betul. Tukang bohong mau jadikan suami? Atau yang laki-laki punya pacar tukang bohong mau? Playgirl mau? Betul. Playgirl. Mau? Nanti dia bilang cinta kita, nanti di sana juga cinta. Sana juga cinta katanya. Mau? Jadikan istri mau? Jadikan istri cewek yang suka ngubar cinta ke sana ke sini, mau? Nah, nggak mau kan? Nggak mau kan? Betul? Setuju? Setuju. Nah, itu kriteria. Makanya cewek-cewek kau jadi playgirl nggak mau ke mereka. Nah, tuh cowok-cowok ingat, kalau kau pembohong, dia juga nggak mau. Nah, sekarang Tuhan mau nggak tinggal bersama dengan orang yang penuh dosa? Mau? Tidak mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Dan ketika kita juga berdosa, karena dosa keturunan dan dosa perbuatan kita, maka kita tidak bisa lagi memiliki kemuliaan Allah dan tinggal bersama dengan Allah dan memiliki hubungan dengan Allah, karena kita adalah orang berdosa. Tetapi ada tetapinya. Puji Tuhan, Tuhan ingin menyelesaikan dosa itu sehingga kita bisa lagi memiliki kemuliaan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan kembali, memiliki hubungan dengan Tuhan kembali. Tetapi Tuhan harus selesaikan dosa itu. Bagaimana Dia bisa menyelesaikan dosanya, dosa kita? Tidak lain, Dia datang di kandang domba yang hina. Amin. Dia lahir di kandang domba yang hina. Amin. Dan akhirnya Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Amin. Untuk apa? Menguduskan, menyucikan, menebus segala dosa kita. Sehingga jika kita percaya kepadanya, sehingga ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh kemuliaan kembali. Amin. Kita akan menerima kedudukan yang sudah hancur itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan. Amin. Kita bisa menjadi sahabat Tuhan kembali. Kita bisa menjadi sahabat Allah kembali kalau kita percaya dan menerima pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan di atas kayu salib, percaya kepadanya sebagai Juru Selamat, maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, orang yang percaya kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Amin. Beri semangat dulu. Kemuliaan yang hancur itu dipulihkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan bagi yang percaya kepadanya, kemuliaan itu dikembalikan kepadanya. Dan dikatakan orang percaya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Bukan anak angkat, tapi hak menjadi anak-anak Allah. Amin. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita berhak atas segala apa yang ada pada Allah. Kekayaan kemuliaan Allah akan diberikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ada haknya. Punya hak. Bukan anak pungutan, bukan anak gampangan, tetapi anak yang dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dilahirkan ketika kita percaya kepada Yesus di atas kayu salib, dibeli dengan darah yang mahal. Status kita yang tadinya pemberontak, status kita yang tadinya harus dihukum dalam neraka karena dosa-dosa kita, diangkat kembali, dicabut kembali. Lalu kita menjadi anak-anak Allah yang berhak memiliki sorga, yang berhak masuk dalam sorga, yang berhak menikmati kekayaan Tuhan, yang berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Bahkan lebih daripada itu juga, menjadikan kita sebagai mempelai perempuan. Arti mempelai perempuan itu apa? Menjadi istri, calon istri, tapi tetap nanti ketika
Kristus datang, diangkat ke surga, itu menjadi istri Kristus. Itu gambaran gereja. Kemuliaan itu dibalikkan kepada saya dan saudara-saudara hanya dengan kita percaya kepada Dia, menerima pengorbanan Dia, rela mau kembali kepada Dia. Amin. Dia yang tadinya kita sudah jatuh terlalu dalam, sekarang kita diangkat tinggi. Malaikat nggak pernah disebut sebagai anak Allah, tapi kita disebut sebagai anak Allah. Amin. Malaikat nggak pernah disebut sahabat Allah. Malaikat disebut pelayan, pembantu Allah. Tapi kita yang penuh dengan dosa ini dijadikan sebagai anak Allah, dijadikan sebagai mempelai Allah. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Hadirat Allah memenuhi kita ketika kita percaya kepada-Nya. Hadirat Allah, kemuliaan Allah diberikan kepada kita. Bagaimana orang yang tak percaya? Ya tidak dapat. Bagaimana dengan orang dunia? Tidak dapat. Yang dapat hanya orang yang mau menerima. Amin. 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 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang di sini mau menjadi anak Allah? Ada? Nggak mau jadi anak Allah? Jadi anak setan ya? Kalau nggak mau jadi anak Allah, jadi anak setan. Mau jadi mempelainya Tuhan? No? Jadi cari istri saja, cari yang cantik, cari yang kaya, cari yang pinter, ya kan? Cari suami saja, cari yang apa? Yang ganteng, yang kaya, yang peduli, yang penuh kasih, mau? Kalau yang tidak mau mengasihi kita, mau nggak? Sangat tidak apa-apa ya. Kalau dia tidak sayang saya, untuk apa? Yesus mati di kayu salib karena Dia sayang kita, karena Dia cinta kita. Apakah kita mau dikasih Yesus, disayang Yesus? Mau? Maulah. Daripada orang yang tidak sayang kita, yang mencelakakan kita, orang yang sungguh-sungguh mau berbuat yang baik untuk kita, yang mau memberi kebahagiaan bagi kita. Terimalah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Sambutlah Yesus. Ya, kita memuji Tuhan dan pujian. Sambutlah Yesus.